Halo guys, balik lagi bersama gua. Di video part yang pertama, kemarin kita udah lihat si Yuta, cowok kaku dan pemalu yang harus jatuh bangun buat ngajak cewek ke jenjang yang lebih serius. Nah, sekarang kita bahas si Ryo. Sebenarnya kalau gua lihat si Ryo ini ya, gue jadi agak bingung deh. Kenapa? Karena kalau dilihat dari penampilannya aja, dia tuh sebenarnya nggak perlu ikut program beginian juga. Harusnya dia bisa dapat pasangan dong. Dari penampilannya aja, kita bisa lihat dia tuh lumayan ganteng, lumayan tajir, dan secara finansial juga stabil. Tapi anehnya ya, di akhir episode ini, dia tuh tetap gagal mencapai target yang dia mau, yaitu menikah dalam waktu 1 tahun. Tahu nggak alasannya kenapa? Coba pikir secara logika. Cowok kayak dia aja bisa gagal loh. Menurut gua, alasan dia gagal itu adalah sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari. Bahkan gue juga pernah mengalaminya. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama, perangkap pilihan. Jadi ceritanya, di bulan kedua, si Ryo ini sebenarnya udah dapat banyak permintaan ngedate dari pihak cewek. Tapi progresnya itu berhenti atau kayak nggak dilanjutin sama dia. Lah gue bingung sendiri dong, kok bisa? Ada apa? Nah, pas gue denger dia ngobrol sama konselornya, si Hatta Sang, disitulah ketahuan alasannya. Jadi si Ryo ini banyak banget cewek yang ngantri buat kenalan sama dia, ngajak ngedate, ngajak ketemu. Nah, tapi semuanya dia abain begitu aja. Dan ternyata alasan dia nggak mau ngelanjutin itu karena dia lagi nyeleksi cewek. Ya, dia lagi nyeleksi cewek. Dia ngelihat cewek itu cuman dari tampang sama umur. Jadi standarnya tuh tinggi banget. Ketika ada cewek yang sesuai sama standar dia dan ngajak dia ngedate, baru dia mau terima. Tapi buat yang menurut dia di bawah standar, kayaknya nggak dilirik sama sekali dah sama dia. Dia tuh ngeliat cewek kayak barang, anjir. Sampai-sampai cewek yang sebenarnya cantik dan punya pendidikan tinggi ditolak mentah-mentah sama dia. Cuma karena wajahnya nggak sesuai tipikal yang dia suka. Kayak, apaan sih anjir? Ya gue tahu lu punya value, gue tahu lu ganteng, tapi lu nggak boleh ngelihat cewek tuh kayak barang. Lu udah masuk ke ranah yang kayak kurang enak untuk dibilang gitu, menurut gue. Dan dari cara lu ngomong, gue bisa nyimpulin kalau lu tuh nyari cewek yang sempurna. Padahal realitanya, cewek yang sempurna itu nggak bakal ada habisnya. Misalnya nih, lu ketemu cewek yang cantik, baik, rajin menabung, soleha, dan lain-lain. Tapi kekurangannya cuma satu. Misal, giginya agak jorong sedikit. Itu cuma perumpamaan ya. Terus, gara-gara itu lu nolak dia. Kayak, hey bro, mau sampai kapan lu nyari yang sempurna? Karena ketika lu terus-menerus mencari yang sempurna, lu bakal terus mencari dan mencari tanpa pernah nemu ujungnya. Lu cuma capek muter-muter sambil ngebandingin satu sama yang lain. Dan ketika lu bener-bener nyari yang tipikal begitu, ujung-ujungnya lu justru kehilangan orang-orang yang sebenarnya terbaik buat lu. Dan yang lebih parahnya lagi, dia udah nolak mentah-mentah cewek yang menurutnya itu nggak sesuai sama kriteria dia. Bahkan sebelum dia tahu sifat asli cewek itu. Kayak, wah, gue nggak bisa jelasin deh. Tapi pas dia ketemu sama cewek yang dia mau, kalau kita lihat dari videonya itu dia ketemu di bulan Februari 2025. Dianya malah ngerasa risih sama cewek itu. Kenapa kok bisa risih?
Karena menurut dia, ceweknya itu terlalu terburu-buru, terlalu realistis. Padahal menurutku ya, wajar dong kalau cewek realistis. Dan toh pembicaraannya juga cuma hal-hal kayak, kalau nanti kita punya anak dan anak kita sakit, kita harus gimana? Dia cuma bilang gitu loh si cewek. Tapi bagi si Rio itu udah bikin dia risih. Dan ketika gua lihat sebagai kacamata publik ya, sebenarnya dia tuh kayaknya belum siap untuk membangun sebuah rumah tangga. Dia cuma mau kenyamanan rumah tangga, tapi dia nggak mau ngerasain tanggung jawab dalam rumah tangga. Kayak maunya enaknya doang, cok. Dan terus kita balik lagi ke studio bareng para hostnya. Mereka bahkan kaget ngelihat sikap si Rio. Dan ada satu kalimat dari host yang menurut gue menarik banget. Dia bilang, dalam program ini itu biasanya orang yang berhasil menikah rata-rata harus ketemu dan ngobrol sama sekitar ya 10 orang lah dalam setahun. Sampai akhirnya dia mantap dan memilih untuk satu orang doang yang mau diajak nikah. Sedangkan si Rio ketemu berapa orang? Coba kalian pikir. 6, cok. Kenapa? Karena dia tuh terlalu banyak menyeleksi cewek, terlalu pilih-pilih. Kalau dipikir secara logika, dia tuh cuma mau kenal sama orang yang fisiknya udah 100% sesuai sama kriteria dia. Dia lihat fisiknya dulu. Kalau menurut dia tuh bagus, baru dia mau kenal lebih jauh. Padahal ya, kalau kita lihat-lihat dan kalau kita pikir secara logika, rasa suka itu sebenarnya nggak selalu datang pada pandangan yang pertama. Kadang perasaan suka itu baru muncul setelah kita duduk bareng, ngobrol dan menemukan kecocokan satu sama yang lain. Kayak ya udah natural aja gitu. Dan pada intinya, rasa suka itu adalah perasaan yang mengalir karena sering bersama. Dan pada akhirnya kita balik lagi ke inti episode ini. Episode ini ngasih kita pelajaran yang menurutku sangat membagongkan. Kalau dari Yuta, kita belajar kalau terlalu terburu-buru dan terlalu kaku bisa bikin orang menjauh. Tapi kalau dari si Rio ini, kita belajar kalau terlalu banyak milih juga bikin kita kebingungan sendiri, dan ujung-ujungnya kita nggak kemana-mana, bahkan nggak jadi milih siapapun. Dan pada akhirnya ketampanan, high value, dan tajir nggak menjamin kita mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita nggak punya keberanian buat menurunkan sedikit saja standar dan ego kita supaya bisa menghadapi realita kehidupan. Satu kata dari gua, berekspektasi boleh, tapi jangan berlebihan, ntar jatuhnya sakit loh. Karena pada akhirnya hubungan itu bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang mau sama-sama bertumbuh, saling menerima kekurangan, dan tetap memilih bertahan ketika semuanya nggak berjalan sesuai ekspektasi. Menurut kalian gimana? Kalian lebih setuju sama cara Yuta yang terlalu terburu-buru? Atau justru menurut kalian masalah terbesar si Rio adalah dia terlalu banyak memilih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue bakal baca semuanya, tenang aja. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan part selanjutnya. Gue pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Yuta, Rio. Bingung gue, lihat. Seperti bingkai yang membingkai kenangan, setiap individu membawa dunianya sendiri. Sebuah perjalanan yang dimulai dari hati menuju ikatan yang kita damba. Mari kita buka lembaran baru, membuka lembaran baru.